Selamat pagi, Ibu Handayani dan juga para audiens untuk selamat datang di second webinar dari Abirama Lab yang membahas tentang Introduction to the Basic Principles of ELISA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Handayani Halik yang telah bersedia untuk memberikan materi di webinar kedua di Abirama. Terima kasih atas waktunya, Bu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para audiens untuk yang menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar yang kedua Abirama. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Abirama yang sudah memfasilitasi untuk terjadinya webinar pagi ini. Sebelumnya saya coba Pak Willy boleh dicoba untuk mic ataupun speaker dari Bu Handayani, apakah sudah berfungsi, Mas Willy, sebelum kita mulai? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai untuk webinar pagi ini, ada pun beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait untuk seluruh peserta, untuk saat pemateri menyampaikan materinya, dimohon untuk tidak meng-unmute. Kemudian yang kedua, untuk waktu presentasi berkisar sekitar 15-20 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan Q&A, dan nanti akan dipilih 3 orang penanya yang akan mendapatkan gift dari Abirama. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita coba sampaikan untuk CV dari Ibu Handayani. Pak Willy, mohon di-share. Ya, sudah di-share ya. Sebentar. Kok bisa ya, Bu? Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan untuk CV dari speaker kita hari ini, Ibu Handayani Halik, SSI MKes. Beliau menamatkan studi S1-nya di Hasanuddin University Makassar dengan fokus riset di bidang molekular biologi dengan tema TB disease. Kemudian beliau melanjutkan Master of Health Biomedik di Hasanuddin University juga. Kemudian saat ini beliau sedang melanjutkan program doktoralnya Biomedik di Unhas juga. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman untuk mengajar di Unimers dari tahun 2015 sampai hari ini. Kemudian beliau juga Senior Research dan Laboratory Manager untuk di Lab HUMRC di Makassar, di Unhas, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi Senior Research Associate di Nehri dari tahun 2007 sampai dengan 2014. Berikut untuk CV dari Ibu Handayani. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan untuk presentasi dari Ibu Handayani. Halo, siang, Bu Handayani. Iya, Pak. Mohon izin saya share screen, Pak, ya. Silakan, Bu. Apa sudah terlihat presentasenya, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ibu, sudah.
Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas. Oke. Baik. Sudah bisa dimulai, Pak ya? Silakan Ibu, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi hari ini, jadi kalau di Makassar kondisinya cerah ya. Jadi pagi hari yang cerah ini kita akan sharing. Jadi kita lebih banyak akan sharing terkait pengantar daripada basic ELISA dan juga prinsip dari metode ELISA itu sendiri. Nah, untuk webinar kali ini kita akan membahas beberapa poin, diantaranya terkait definisi dari ELISA itu sendiri, kemudian prinsip dari teknik ELISA. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis daripada teknik ELISA, kemudian material atau reagen, dan juga perlengkapan ataupun alat yang kita gunakan untuk pengerjaan ELISA. Dan yang terakhir mungkin kita akan bahas sedikit terkait step-step atau tahapan-tahapan pengerjaan dan juga untuk hasil dan interpretasi dari data ELISA itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, mungkin untuk kita semua ini familiar, sudah sering mendengar kata ELISA, ya sudah sering dan mungkin beberapa dari kita sudah mengerjakan teknik uji ELISA ini. Nah, untuk ELISA merupakan singkatan, jadi ELISA ini merupakan singkatan dari Enzyme Line Immunosorbent Assay atau juga biasa juga dikenal dengan EIA, ya, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan juga mengkuantifikasi suatu spesifik protein. Nah, protein yang dimaksudkan ini bukan hanya protein saja, jadi dalam bentuk hormon, peptida, enzim ataupun zat-zat tertentu lainnya bisa dideteksi dengan menggunakan metode ELISA ini. Jadi bukan hanya mendeteksi, jadi yang kita underline bukan hanya mendeteksi tetapi juga mengkuantifikasi. Jadi ada kualitatifnya dan ada kuantitatifnya melalui suatu kompleks campuran tertentu. Nanti kita akan lihat lebih jauh terkait ELISA itu sendiri. Nah, prinsip dari ELISA, nah sebenarnya untuk ELISA ini adalah ikatan antara antibodi dan antigen. Nah, kalau kita lihat pengikatan daripada antigen dan antibodi ini ibaratnya seperti kunci dengan gembok, ya. Jadi pada antibodi ada epitop yang memungkinkan pengikatan yang spesifik. Jadi ada kata spesifik di sini. Pengikatan antara antibodi dan antigen layaknya seperti kunci dan gembok. Jadi mereka memang matching. Nah, nantinya proses pengikatan inilah yang akan membentuk yang dikenal dengan kompleks antigen dengan antibodi. Jadi ada kata spesifik pengikatan antara antigen dan antibodi. Pengikatan lainnya atau prinsip lainnya adalah ada pengikatan antara antibodi dan juga substrat dan enzim. Nah, pada saat proses ELISA bukan hanya terjadi proses binding atau pengikatan antara antigen dan juga antibodi tersebut, tetapi juga ada enzim dan ada substrat, di mana nanti substrat inilah yang akan memberikan gambaran adanya intensitas cahaya yang berbeda atau yang dikenal dengan optical density. Jadi pertama tadi kata antigen antibodi, yang kedua itu ada pengikatan enzim dan juga substrat. Nah, kalau kita coba gambarkan sedikit, jadi prinsip dari ELISA merupakan ikatan antara antigen dan antibodi spesifik. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi, yang pertama untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dan juga dapat mengkuantifikasi atau jumlah daripada antibodi atau antigen tersebut. Nah, kalau untuk ELISA kualitatif nantinya akan ada cut off yang kita bandingkan negatif kontrol. Jadi nanti mungkin di insert kitnya ada petunjuk untuk menggambarkan bahwa hasil ini dikatakan positif, kemudian hasil ini dengan membandingkan dengan kontrol itu nanti dikatakan negatif sekian. Kemudian bisa juga dengan kuantifikasi. Kuantifikasi nanti berdasarkan intensitas cahaya, berdasarkan nilai optical density yang nantinya terbaca oleh mesin ELISA tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis dari ELISA. Mungkin ini juga sudah sering kita dengarkan terkait jenis-jenis ELISA itu sendiri. Yang pertama adalah
ELISA direct atau langsung. Jadi direct ELISA ini dapat digunakan untuk mendeteksi antigen di dalam sampelnya kita. Nah, kenapa dikatakan direct? Dikatakan direct karena antibodi yang mendeteksi, antibodi detektor yang digunakan itu langsung dilabel atau dilengkapi dengan enzim. Jadi hanya underline-nya ini hanya menggunakan satu antibodi saja. Jadi antibodi detektor yang mengenali antigen tersebut sudah dilabel dengan enzim. Gambaran singkatnya mungkin seperti ini. Jadi dalam microwell plate, nanti kita akan lihat microwell plate itu seperti apa. Dalam microwell plate itu nanti kita masukkan sampel, ya. Jadi kita masukkan sampel yang akan kita deteksi antigennya. Selanjutnya tahapan kedua kita lakukan penambahan antibodi. Nah, antibodi yang kita tambahkan inilah yang sudah diberikan enzim. Jadi selanjutnya pada saat kita lakukan penambahan substrat akan terjadi perubahan cahaya di dalam microwell plate tersebut. Selanjutnya adalah indirect ELISA. Jadi indirect ELISA ini sebenarnya hampir mirip juga dengan direct ELISA. Jadi function untuk indirect ELISA ini digunakan dapat mengukur antibodi ataupun antigen dari sampel. Nah, yang mana perbedaan dari indirect dan direct ELISA ini? Kalau yang sebelumnya tadi antibody detektor atau antibody yang kita tambahkan sudah dilengkapi dengan enzim. Kalau ini antibody yang pertama atau primary antibody itu belum dilengkapi dengan atau belum dilabeli enzim. Nah, pada indirect ELISA ini akan ditambahkan secondary antibody atau antibody kedua. Nah, antibody kedua inilah yang berikatan dengan enzim. Jadi ada double antibody. Antibody yang berlekatan enzim, jadi setelah penambahan substrat baru nanti terjadi perubahan cahaya. Jadi perbedaannya, key point-nya ada di jumlah antibody yang ditambahkan. Gambaran singkatnya mungkin seperti ini. Di dalam well plate ada antigen yang di-coating atau yang telah dilekatkan. Selanjutnya kita tambahkan sampel yang mungkin mengandung antibodi tertentu yang ingin kita deteksi, nanti akan terjadi ikatan. Nah, tadi ini prinsip ELISA kan ada ikatan atau interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, selanjutnya, penambahan selanjutnya adalah secondary antibody. Nah, di mana secondary antibody ini yang pertama berikatan dengan antibodi primary sebelumnya, selanjutnya juga sudah dilabeli atau dapat berikatan dengan enzim. Jadi secondary antibody lah yang berikatan dengan enzim. Beda dengan direct ELISA sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sandwich ELISA. Sandwich ELISA ini merupakan teknik ELISA yang paling common ya, paling sering digunakan, dan juga purpose kegunaannya juga untuk mengukur antigen dan juga antibodi. Dan untuk kenapa dikatakan sandwich ya, kalau kita lihat dari gambarnya mungkin dia mirip seperti dua roti ya yang berlapis. Nah, yang berlapis ini adalah ada antibodi primary. Jadi istilahnya kalau untuk sandwich itu adalah capture, antibodi penangkap. Jadi ada antibodi penangkap yang sudah di-coating atau dilekatkan di dalam microwell plate. Kemudian nanti setelah penambahan sampel akan terjadi proses pengikatan. Selanjutnya penambahan selanjutnya adalah antibodi kedua. Antibodi kedua nanti akan berikatan dengan antigen ataupun dengan primary atau capture antibody. Selanjutnya antibodi secondary inilah yang akan dilengkapi dengan enzim. Jadi memang bentuknya seperti roti yang bertumpuk, makanya disebut sandwich. Mungkin gambaran singkatnya seperti ini. Jadi di dalam sampel itu ada antibody capture atau antibody penangkap. Selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah kita lakukan penambahan sampel, apa yang ingin kita deteksi akan berikatan dengan antibody capture yang telah kita coating atau telah kita immobilize sebelumnya di dalam microwell plate. Nah, tahapan selanjutnya akan dilakukan penambahan antibodi yang sudah berikatan dengan
enzim. Jadi setelah penambahan substrat nantinya akan terlihat apabila terbentuk kompleks seperti ini akan terjadi akan dibaca oleh mesin. Jadi ada semakin tinggi intensitas cahayanya biasanya akan dibaca, optical density-nya juga akan semakin tinggi. Jadi kalau tidak ada ikatan seperti ini, tidak akan ada perubahan warna atau intensitas cahaya mungkin semakin redup karena karena kompleks pengikatannya ini juga sedikit. Jadi semakin banyak kompleks pengikatan, maka intensitas warna yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Jadi perlu ditekankan bahwa ini pengikatannya spesifik. Nah, nanti kita lihat bagaimana dengan penambahan yang lain. Kalau misalnya ada pengikatan semu atau pengikatan yang tidak spesifik lainnya. Nanti kita akan lihat pada saat tahapan atau step-step daripada ELISA itu sendiri. Nah, pertanyaan yang timbul, kapan saya menggunakan direct ELISA? Kapan saya menggunakan indirect ELISA? Dan kapan saya menggunakan sandwich ELISA? Nah, kalau untuk direct ELISA, ini biasanya digunakan kalau kita mau mendeteksi antigen. Nah, protokolnya ini tentu saja lebih singkat, waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Dan kemungkinan untuk cross reaksi dengan secondary antibody tidak terjadi karena tidak ada secondary antibody. Nah, kelemahannya ya tentu saja potensial dari latar belakang atau adanya pengikatan unspesifik kemungkinan bisa terjadi dalam direct ELISA ini. Jadi intensitas cahaya akibat adanya pengikatan yang unspesifik pada saat pembacaan itu bisa terjadi. Nah, jadi kemudian sinyal amplifikasinya itu bisa rendah ya, jadi bisa rendah pada saat ini. Nah, terus kelemahan lainnya dibutuhkan hal khusus yang perlu diperhatikan adalah primary antibody yang ditambahkan ini harus sudah dikonjugasikan dengan enzim. Jadi ini memang harus diperhatikan untuk penggunaan direct ELISA. Nah, selanjutnya untuk indirect ELISA, nah tentu saja karena menggunakan deteksi dengan secondary antibody, tentu saja sinyal amplifikasinya dibandingkan dengan direct ELISA jauh lebih tinggi karena kompleks pengikatannya. Jadi primary berikatan dengan antigen yang telah di-coating, kemudian secondary antibody berikatan dengan primary antibody, sehingga intensitas amplifikasi atau sinyal warna yang terbentuk itu jauh lebih tinggi. Nah, tentu saja kelemahannya kalau dibandingkan dengan direct ELISA tentu saja membutuhkan waktu yang agak lama karena protokolnya jadinya lebih panjang. Nah, kemudian juga hal ini dapat mungkin terjadi ada cross reaksi antara pengikatan primary antibody dan juga secondary antibody pada antigen yang telah diimmobilize pada plate ELISA sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah sandwich ELISA. Sandwich ELISA karena adanya antibody capture yang telah diimmobilize atau di-coating sebelumnya pada microwell plate, sehingga sensitivitasnya tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis ELISA yang sebelumnya. Jadi sensitivitas dan spesifisitasnya tentu saja jauh lebih tinggi. Nah, karena adanya deteksi epitop karena adanya antibody yang sama, adanya epitop pada antibody ini mengenali dua daerah yang sama, jadi kemungkinan juga adanya cross reaksi atau pengikatan dari antibody tersebut. Nah, selain itu di antara di dua teknik sebelumnya, sandwich ELISA ini tentu saja membutuhkan cost atau biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua teknik ELISA sebelumnya. Jadi memang dari segi biaya juga untuk sandwich ELISA jauh lebih mahal dibandingkan dengan direct dan indirect. Nah, selanjutnya apa saja yang kita butuhkan atau apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan atau mengerjakan ELISA. Yang pertama, tentu saja kita butuh reagen atau kit yang akan kita gunakan untuk pengerjaan. Nah, di dalam kit ini sebenarnya sudah komplit ya, sudah tersedia semua, mulai dari coating buffer, washingnya, kemudian blocking, enzyme, dan juga substratnya sudah include di dalam insert kitnya. Mungkin reagen yang perlu ditambahkan,
mungkin yang perlu kita persiapkan tersendiri di luar dari kitnya itu hanya Aquades ya, untuk mendilut atau mengencerkan washing buffer, karena washing buffer itu memang dibuat terkonsentrasi. Jadi dalam konsentrasi yang tinggi, biasanya dalam konsentrasi 30 atau 25 kali. Jadi butuh didilusi karena yang digunakan hanya washing buffer 1 kali. Jadi mungkin itu saja yang perlu kita tambahkan yang lainnya. Jadi untuk coating buffernya, washing buffer, blocking buffer, enzyme, chromoganik substratnya, jadi dan juga untuk stop solution itu sudah include atau sudah ada di dalam kit tersebut. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk ELISA ini, jadi untuk microwell plate ini sebenarnya juga sudah include ya, jadi plate-nya ini sebenarnya sudah include di dalam kitnya, di dalam kit ELISA-nya. Nah, microwell plate ini merupakan polistiren, jadi dia dari plastik, di mana bagian bawahnya itu dia rata. Ada beberapa microwell plate, jadi perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau mengcoating atau melekatkan antigen kita sendiri, harus dipastikan bahwa bagian bawah daripada microplate itu dia betul-betul flat atau datar. Karena ada juga microwell plate yang bagian bawahnya itu cekung. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang flat. Nah, kemudian totalnya ini secara horizontal, jadi secara horizontal itu ada 12. Ada 12. Kemudian secara vertikal itu ada 8 hole. Jadi kalau di plate-nya itu bagian untuk horizontalnya itu akan diberikan label 1 sampai dengan 12. Kemudian bagian vertikal itu akan ada label, jadi bisa dilihat di plate-nya mungkin agak sedikit transparan. Jadi ada label A sampai dengan H. Ya, jadi total keseluruhan adalah 96 hole. Ada 96 lubang. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa tidak 96 lubang ini keseluruhannya adalah sampel. Jadi plate-nya ini ada 96, berarti sampel yang bisa saya kerjakan itu ada 96 juga. Tidak seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan ada standar. Jadi ada standar, nanti akan kita bahas pada saat hasil. Jadi ada standar yang juga sudah include di dalam kitnya. Kemudian, nah yang jarang diperhatikan ini, seharusnya dalam pengerjaan harus duplo. Jadi harus duplo, harus ditekankan baik itu standar maupun untuk sampel. Jadi jangan berpikir bahwa mungkin standarnya ada 8. Saya bisa menggunakan sisanya lagi 88 sampel. Nah, ketentuan ELISA kalau kita baca baik-baik manualnya insert kitnya itu semua mengatakan duplicate. Jadi kerjakanlah dalam duplicate, apakah itu standar ataupun itu simple. Jadi overall tidak sampai 88 sampel yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi 2 baris ini khusus untuk standar. Kemudian yang selanjutnya itu kita gunakan untuk sampel, tapi ingat sampel harus dikerjakan secara duplo. Nah, mengapa harus duplo? Nah, terkadang ya meskipun kita punya pengalaman sudah pipetting, sudah mumpuni, jam terbang mungkin sudah tinggi untuk pipetting, namun terkadang tidak bisa dipungkiri ada human error. Nah, kalau kita duplo, nantinya mungkin kita bisa lihat apakah misalnya untuk standar, ini pipetting yang pertama dengan pipetting duplo atau duplicate yang kedua, itu dia range-nya tidak jauh beda. Kalau tidak salah, pelatihan yang pernah sebelumnya dari Swiss itu kalau tidak salah perbedaannya 0,1 selisih nilai absorbansi antara pipetting yang pertama dan pipetting yang kedua. Jadi ini sekaligus untuk quality control untuk pipetting daripada peneliti tersebut. Nah, apalagi kalau orang yang baru pertama kali ngerjain ELISA, belum pernah pegang pipet sebelumnya, nah ini butuh hati-hati, memang butuh pendampingan. Harus familiar dulu dengan pipetting. Apalagi kalau standarnya sudah ngaco, sudah tidak cocok, nah agak susah untuk mempresentasi hasilnya nanti. Jadi saya sarankan untuk pengerjaan ini harus dilakukan secara duplo.
Nah, kemudian selanjutnya ada multi channel pipette. Kalau untuk memasukkan sampel mungkin kita bisa pakai individual pipette. Untuk reagen yang sama, misalnya tadi untuk washing buffer ataupun untuk blocking, untuk enzim dan juga substrat itu kan sama untuk setiap plate. Jadi kita bisa menggunakan multi channel pipette. Jadi satu pipette itu sudah ada 8. Bisa menggunakan 8 tip. Jadi ini jauh lebih mudah. Kita cuma memipet 12 kali ketimbang kita memipet satu persatu. Sudah durasi lama, kemudian ya handlingnya juga agak repot. Jadi sebaiknya disediakan multi channel pipette. Nah, selanjutnya ada ELISA washer ya, atau mesin untuk pencucian, dan juga ada microplate reader. Microplate reader inilah nanti untuk membaca seberapa tinggi intensitas warna yang terbentuk, nanti outputnya dalam bentuk hasil optical density. Opsional kalau misalnya di laboratorium kita tidak memiliki microplate wash, kita bisa menggunakan secara manual. Jadi bisa dikeringkan dengan paper towel, jadi bisa ditap-tap dengan menggunakan paper towel, cuman harus diperhatikan bahwa seluruh cairan betul-betul sudah keluar, tidak ada lagi tersisa washing buffer pada atau di dalam lubang microplate itu. Jadi kalaupun memang tidak memiliki microplate wash, itu kita bisa menggunakan alternatif dengan cara manual. Nah, selanjutnya tahapan ataupun step-step pengerjaan ELISA dan data interpretasi hasil ELISA tersebut. Untuk prosedur secara singkat, nah, yang pertama ini ada coating. Biasanya kalau kita memesan reagen ELISA, misalnya kita memesan untuk interleukin 10 atau interleukin 6, atau kita mau deteksi yang lainnya, biasanya itu sudah coatingannya itu sudah melekat, sudah jadi plate-nya itu sudah ada isiannya, sudah ada coatingannya di dalam. Jadi tinggal penambahan sampelnya saja. Jadi sudah ada antibodi penangkap ataupun sudah dilabeli dengan antigen, sudah dilekatkan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita lakukan proses pencucian. Nah, ini adalah hal penting. Kenapa hal penting? Saya katakan hal penting. Washing buffer yang ditambahkan ini untuk mengeliminasi atau menghilangkan semua pengikat, semua yang tidak terikat. Jadi antibodi atau antigen yang tidak terikat itu akan terbuang. Ya, jadi washing ini mungkin kalau kita pikir ya cuman mencuci saja, tapi ternyata ini adalah bagian yang krusial daripada teknik ELISA, karena semua ikatan yang tidak terbentuk atau ikatan semu, bukan yang kompleks antigen antibodi ini harus kita buang, karena kalau kita tidak buang, nanti pada saat pembacaan ini akan intensitas cahaya yang terbentuk mungkin tinggi, tetapi ternyata bukan kompleks atau bukan target yang terikat pada plate tersebut. Jadi memang harus diperhatikan bahwa proses pencucian ini harus dilakukan sesuai dengan instruksi protokol. Kalau di protokol dikatakan washing 3 kali ataupun washing 5 kali, itu kita lakukan sesuai dengan tunjuk protokol tersebut. Kemudian ada blocking. Nah, blocking ini juga biasanya terdapat dalam washing buffer, memang tujuannya untuk mengeliminate semua ikatan-ikatan yang tidak terbentuk. Ya, jadi istilahnya menghindari positif palsu pada sampel tersebut. Nah, selanjutnya ada detection. Detection ini adalah enzim conjugate yang ditambahkan. Jadi enzim ini dia berikatan kepada antibodi, jadi berikatan dengan antibodi sebelumnya. Jadi ada antibodi yang berikatan dengan enzim. Nah, enzim ini kalau misalnya kita baca di ELISA reader, dia tidak akan membaca apa-apa karena kita membutuhkan terakhir namanya penambahan substrat. Jadi ada penambahan substrat, kalau tidak salah biasanya substrat kita tambahkan TMB. Jadi TMB ini pengikatan kompleks antara enzim dan substrat inilah nantinya yang membantu proses pembentukan cahaya atau intensitas cahaya. Nah, selanjutnya kita lakukan penambahan stop solution. Stop solution itu biasanya asam kuat ya, H2SO4, yang kita tambahkan untuk menghentikan semua reaksi yang terjadi dalam microwave plate tersebut.
Ya, jadi dihentikan dulu semua reaksinya, kemudian baru kita lakukan proses pembacaan. Nah, dalam tahapan-tahapan pengerjaan ini perlu diperhatikan ada proses inkubasi yang diperlukan. Misalnya setelah kita penambahan enzim, ada temperatur tertentu yang optimum untuk kerja daripada enzim tersebut. Jadi kalau sudah dikatakan bahwa lakukanlah inkubasi pada 37 derajat Celcius, ya jangan diinkubasi pada room temperatur. Itu akibatnya nanti tidak optimum penyikatannya. Kalau misalnya di petunjuk kit dikatakan inkubasinya di room temperatur saja, ya di room temperatur saja. Tidak usah digeneralkan. Jadi di insert protokol mereka sudah optimize tahapan-tahapan dan juga temperatur inkubasi dan lama inkubasi dalam proses pengerjaan tersebut. Nah, selanjutnya, apa hal output dari ELISA tersebut? Nah, setelah tahapannya kita lakukan, setelah kita tambahkan stop solution, selanjutnya kita masukkan ke dalam mesin ELISA yang tadi kita lihat di atas. Jadi dimasukkan ke dalam mesin ELISA reader. Kalau tidak salah di dalam mesin itu hanya kurang lebih kurang dari 1 menit kalau tidak salah pembacaannya kalau dia full plate. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa dalam settingan plate biasanya di bagian depan, jadi di kolom 1 sama 2 itu adalah standar. Dan selanjutnya ini adalah sampel yang dikerjakan dalam duplicate. Nah, apa itu standar dan apa function atau apa kegunaan kita menambahkan standar tersebut? Nah, pada saat proses ELISA yang terbaca hanya intensitas cahaya yaitu nilai OD. Optical density. Untuk sampel kita belum tahu ini konsentrasinya berapa. Jadi konsentrasi antibodi atau protein yang ingin saya deteksi ini berapa ya? Nah, itulah fungsi dari standar yang ditambahkan. Standar ini sudah ikutan, sudah include di dalam kitnya. Di dalam standar ini mereka sudah tahu bahwa konsentrasi misalnya interleukin 10 itu adalah sekian pikogram, misalnya 1 mikrogram per mililiter. Tadi mohon maaf sebelumnya Bapak dan sekalian. Jadi tadi untuk standar itu sudah ikutan di dalam kitnya. Jadi mereka standar ini kita sudah tahu konsentrasinya. Jadi misalnya untuk interleukin 10, untuk interleukin 10 di dalam standarnya itu sudah ada interleukin 10 yang sudah tahu berapa konsentrasinya. Nah, selanjutnya kita sediakan tube sesuai dengan protokolnya lagi. Biasanya itu kalau tidak salah ada 6 atau 7, ada 7 tube yang disiapkan. Nah, selanjutnya nanti kita buat semacam pengeceran bertingkat. Jadi konsentrasinya itu jadi dari yang sebelumnya 1 mikrogram per mililiter, pada tabung kedua kita tambahkan pengencer standar dan juga standar dalam equal volume, jadi konsentrasinya akan turun setengah kali. 10.000. Kemudian ini untuk prosedurnya jangan khawatir, ini sudah ada panduan atau prosedur di dalam insert kitnya. Jadi nanti tinggal lihat konsentrasinya, ada konsentrasi di bagian bawah ini. Konsentrasi. Nah, pada bagian tabung terakhir, biasanya tabung ke-8 itu tidak ditambahkan standar, hanya pengencernya saja, hanya buffernya saja, itu adalah tidak ada konsentrasinya atau dikatakan blank dalam hal ini. Jadi biasanya kita letakkan pada hole atau lubang yang paling bawah. Ini konsentrasinya 0 pikogram per mililiter. Nah, selanjutnya setelah kita baca pada ELISA reader, nanti akan ada nilai optical density. Nah, kalau kita lihat pada bagian atas ini intensitas warnanya lebih tinggi karena konsentrasi standarnya jauh lebih tinggi. Seiring dengan pengenceran standar itu intensitas warna juga akan semakin menurun. Nah, biasanya intensitas warna ini sejalan dengan nilai konsentrasi daripada protein atau analit yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya hasil pembacaan oleh mesin delay OD atau optical density nanti kita masukkan ke sumbu Y, sumbu Y. Dan selanjutnya konsentrasi yang tadi ini kita masukkan di sumbu X.
Nah, selanjutnya nanti akan muncul kurva standar. Nanti kita akan lihat software apa yang biasa kami gunakan di Rumah Sakit UNAS untuk membuat kurva standar. Meskipun bisa juga dengan menggunakan membuat kurva di Excel, jadi di input saja di Excel nilai X-nya, nilai mesinnya, nilai OD-nya, kemudian dimasukkan nilai konsentrasi. Nah, setelah didapatkan standar curve seperti ini, nanti akan muncul nilai persamaan linier seperti pada slide selanjutnya. Jadi bisa kita gunakan Excel, jadi di input saja di Excel, kemudian buat chart. Di chartnya nanti itu bisa akan muncul nilai persamaan linier seperti ini. Ya, nilai persamaan linier seperti ini. Jadi nilai X adalah nilai absorbansi yang dibaca oleh mesin ELISA reader. Selanjutnya nilai Y, nilai Y itu adalah nilai konsentrasi dari sampel yang ingin kita cari. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai A-nya, nilai yang tertera di sini. Selanjutnya B ditambah dengan B dikali dengan nilai konsentrasi yang tertera pada mesin ELISA. Selanjutnya ditambahkan dengan nilai C dikali dengan nilai optical density dipangkatkan 2. Hasilnya itulah yang dibaca sebagai konsentrasi. Jadi standar ini betul-betul krusial juga dalam membantu kita mengkonversi dari nilai mesin atau nilai optical density ke nilai konsentrasi. Kita bisa menggunakan juga, kalau kami biasanya menggunakan curve expert, biasa juga di mesin yang kami gunakan itu sudah ada software untuk menganalisa hasil konsentrasi daripada sampel. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau misalnya standarnya terkadang dia dalam satu garis lurus, ya kita pilih yang linier. Kalau misalnya dia seperti ini, bisa kita pilih quadratic fit. Kadang juga nilai standar, kalau kita lihat nilai standar dengan nilai konsentrasi dengan nilai optical density-nya itu biasa berbanding terbalik. Ya, biasanya kurvanya bukan seperti ini, tapi berbalik seperti ini. Nah, bisa kita pilih lagi, ada yang lainnya namanya core parametric. Jadi option untuk curve-nya bisa dipilih di sini. Ada juga ikutan dari mesinnya. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan Excel. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa standar curve-nya ini pas atau fail? Ya, biasanya kalau kita buat di Excel itu ada nilai R. Nilai R-nya. Jadi kalau nilai R-nya itu misalnya 0,9 sekian mendekati 1, itu berarti nilai standar curve-nya itu bagus. Nah, permasalahannya terkadang hasil kenyataan tidak seindah hasil yang diharapkan. Terkadang ada satu titik, beberapa titik standar yang mungkin melengos ke jauh, atau mungkin tidak semua dalam satu garis seperti ini. Nah, dalam pembuatan standar curve bisa dijadikan alternatif, mungkin mengeksklud, tapi tidak bisa sampai mengeksklud keseluruhan. Jadi mungkin kita mengeksklud satu standar yang out of garis ini, jadi nanti tinggal input lagi yang berada di sekitar garis tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang melengos satu, bisa di-out-kan dari standar, karena nanti akan mengganggu standar curve. Jadi bisa dikeluarkan, nanti kita buat lagi standar curve-nya, di-input lagi nilainya X-nya, dan nilai Y-nya, nanti baru akan ketemu nilai persamaan linearnya. Jadi bisa pakai Excel, bisa menggunakan Curvefit, atau menggunakan beberapa software lainnya. Nah, mungkin ini terakhir sedikit video. Semoga bisa terputar. Oke. Jadi ini beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan pada saat kita akan melakukan pengerjaan ELISA. Nah, di regen yang kita terima itu ada petunjuk suhu penyimpanan. Jadi begitu regen kita terima dari supplier, itu perhatikan penyimpanannya temperatur berapa. Apakah dia harus di minus 20 atau harus di 4 derajat. Jadi betul-betul penyimpanan itu harus diperhatikan. Kemudian sebelum pengerjaan, pastikan membaca kembali petunjuk protokolnya. Even meskipun kita mengerjakan ELISA sudah berkali-kali, mungkin ini sudah di luar kepala, ini sudah hafal step-stepnya, tetap harus membiasakan diri membaca protokol sebelum mulai pengerjaan. Hal lain yang perlu dilakukan, keluarkan reagen itu 30 menit minimal sebelum kita mengerjakan. Karena kenapa? Ada beberapa reagen yang dia masih mengkristal, atau mungkin dia belum larut sempurna. Kalau kita begitu keluarkan dari kulkas,
langsung mengerjakan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Biarkan dulu di room temperatur sekitar setengah jam, baru kita lakukan proses pengerjaan. Nah, tadi yang saya katakan ada standar, jadi ada tabung, kalau tidak salah ada 7 standar tabung yang kita siapkan. Nah, kemudian nanti untuk standar biasanya dalam bentuk lyophilized. Jadi kalau dilihat, standarnya ini kosong, ternyata dia dalam bentuk serbuk. Nanti di dalam insert kitnya itu sudah disediakan pengencer dari standar tersebut. Berapa banyak ditambahkan, kembali lagi ke petunjuk protokol insert kitnya. Jadi setelah kita tambahkan, kemudian kita buatlah pengenceran untuk standar tersebut. Nah, ingat untuk tabung terakhir tidak ditambahkan standar, karena itu bertindak sebagai blank atau zero konsentrasi. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ya, kemudian pastikan untuk standar yang kita buat itu dia larut secara sempurna. Jadi pilihannya boleh pakai pipetting aja. Bisa pakai pipetting ini up and down ya. Kalau dikocok pakai portes biasanya jadinya bubble, agak susah nantinya pipetting di pipet karena dia akan muncul buih-buih. Jadi sebaiknya pakai pipet saja perlahan-lahan di up and down berkali-kali, nanti baru sudah di up and down berkali-kali baru pindah lagi ke tabung berikutnya. Begitu seterusnya, jadi harus di make sure bahwa buffer dan juga standar itu tercampur dengan sempurna sebelum kita pindah ke tabung lainnya. Nah, ini microwell plate. Microwell plate ini sebenarnya dia bisa dilepas-lepas, Pak. Kalau misalnya kita mau running cuman mungkin 10 sampel atau beberapa sampel saja bisa dilepas, bisa dibuka. Jadi jangan diikutkan dalam proses pengerjaan, di washing, di inkubasi, padahal nantinya mau dipakai lagi. Jadi sebaiknya memang disesuaikan jumlah yang ingin dikerjakan dengan jumlah hole atau jumlah strip. Jadi biasanya dia strip 88 ini bisa dilepaskan dari tatakannya di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya posisi standar dan posisi sampel, pastikan bahwa kita membuat peta plate-nya. Jadi bisa kita buat di kertas, buat kolom-kolom 12, kemudian 8 secara vertikal. Jadi kita tulis bahwa di posisi A1 itu apa, di posisi B1 itu apa, dan seterusnya. Kemudian sampel itu kita letakkan di posisi mana. Ini mungkin sekilas kadang kita sepelekan, tapi ini penting karena pada saat menganalisa data kadang kita lupa ya, namanya manusia ya, mungkin kita bisa lupa ini sampel yang nomor 3 ini saya tambahkan di hole yang mana ya, lubang yang mana. Jadi mungkin sebaiknya kita menyediakan peta plate. Jadi baik itu posisi standarnya maupun posisi daripada sampel tersebut. Nah, kemudian dalam proses pengerjaan itu biasanya ada inkubasi. Waktu inkubasi itu membantu proses pengerjaan secara optimum. Ya, jadi mungkin pengikatan kompleks antigen dan antibodinya ini kalau untuk protokol untuk reagen ini dia binding atau pengikatannya itu di temperatur 37. Tapi ada juga kit yang dia pengikatannya cukup di room temperatur saja. Jadi diperhatikan kalau memang inkubasinya 37 ya di inkubasi pada 37, kalau waktunya 90 menit ya dilakukan 90 menit. Nah, selanjutnya yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah pada saat penambahan reagen selanjutnya biasanya ada tahapan yang kita melakukan proses pencucian ya, jadi melakukan proses pencucian. Jadi perlu diperhatikan bahwa betul-betul semua sisa-sisa yang sebelumnya itu terbuang. Nah, kalau manual ini bisa, kalau tidak ada washing plate-nya bisa digunakan ditap-tap di paper towel seperti tadi. Jadi nanti untuk yang terakhir bisa dipastikan bahwa dalam plate itu sudah tidak ada cairan atau buffer yang tertinggal dari reagen sebelumnya ataupun dari washing buffer. Jadi bisa pakai paper towel ditap-tap seperti itu. Nah, kemudian pada saat menginkubasi 37, pastikan plate-nya itu dia betul-betul tersil, rapat. Jadi memang sudah disediakan seal plastik untuk menutup. Kalau tidak kita tutup, biasanya akan evaporate, biasanya akan menguap reagen yang ada di dalam. Ya, jadi mungkin beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam proses pengerjaan. Nah, kalau misalnya reagennya sama, misalnya washing buffer
ataupun enzim ataupun substrat itu bisa kita masukkan ke dalam plate seperti ini. Kalau tidak salah namanya reservoir. Jadi dituang saja reagen tersebut, kemudian jangan lupa di ini apa? Kalau untuk waste buffer jangan lupa ini kalau diencerkan harus dihomogenisasi dulu. Jadi bisa diletakkan di sini, kemudian nanti bisa pakai multi channel yang 8 tip ya. Jadi ini proses proses pencucian secara manual. Ya. Jadi biasanya memang dalam proses ELISA setiap stepnya itu ada proses pencucian. Jadi sudah penambahan antibodi primer, kemudian penambahan secondary antibody, kemudian penambahan enzim conjugate, kemudian dilakukan pencucian. Tapi setelah penambahan substrat TMB misalnya, itu tidak boleh dibuang lagi, sudah tidak boleh dilakukan pencucian. Jadi itu sudah finalisasi, tinggal di stop, kemudian dilakukan proses pembacaan. Nah, untuk pipetting juga mungkin hal yang perlu kita perhatikan. Kadang mungkin kita menggunakan pipet memencet terlalu dalam atau terlalu keras sehingga akan menyebabkan dalam cairan itu akan muncul buih-buih. Jadi perlu diperhatikan bahwa proses pipetting itu dilakukan semua secara perlahan. Nah, ini yang terakhir. Setelah penambahan substrat sudah tidak dilakukan pencucian lagi. Jadi ini sudah step terakhir, jangan dibuang. Karena nanti substrat yang berikatan dengan enzim inilah yang nantinya akan dibaca oleh ELISA reader tersebut. Ya, jadi biasanya inkubasinya antara 15 sampai dengan 20 menit. Setelah penambahan TMB ini akan muncul intensitas warna seperti ini. Makin biru biasanya nilai optical density-nya itu akan makin tinggi dibaca oleh mesin. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah stop solution. Setelah penambahan stop solution, warna biru tadi akan berubah menjadi puding yang menunjukkan bahwa seluruh reaksi yang terjadi di dalam microwell plate itu sudah dihentikan. Nah, untuk ini sudah siap untuk dibaca dengan tulisan reader. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani untuk presentasinya, luar biasa sekali. Untuk itu mungkin ini akan saya coba cek untuk beberapa chat ataupun pertanyaan dari beberapa audiens. Ini sebentar saya coba cek. Jadi Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya setelah penyampaian materi kita akan ada Q&A. Ini sudah ada 4 penanya yang kami akan coba bacakan dan nanti akan dijawab oleh Bu Handayani. Sebentar. Untuk yang pertama, Bu, pertanyaan dari Bapak Muhammad Yusuf Usman dari Makassar. Pertama, kenapa harus menggunakan flat bottom? Kemudian yang kedua, jenis sampel apa saja sih yang bisa diperiksa dengan ELISA? Mungkin itu pertanyaannya begitu, Bu Handayani. Untuk yang pertama, boleh dibantu. Langsung dijawab, Pak ya? Boleh. Oke. Boleh, silakan. Jadi terima kasih atas pertanyaan Bapak siapa tadi, Muhammad Yusuf ya? Muhammad Yusuf Usman, betul. Muhammad Yusuf Usman, oke. Jadi terima kasih kepada pertanyaan dari Bapak Yusuf Usman tadi terkait microwell plate yang digunakan. Nah, karena di bagian mengapa kita harus menggunakan yang plate? Karena di bagian dasar itu kita mau melekatkan antigen apabila kita ingin mendeteksi antibodi, kemudian kita lekatkan antibodi apabila antigen yang ingin kita deteksi. Jadi agar permukaannya keseluruhan dapat terbaca atau proses pengikatan dapat terjadi secara baik, sebaiknya permukaannya itu dalam permukaan yang datar. Kalau dia melengkung atau cembung yang di bagian bawahnya dapat menyebabkan ketidakstabilan selama proses pengikatan. Jadi proses
berdiri coatingnya atau proses bindingnya itu bisa saja terpengaruh akibat permukaan dasar dari microwell plate. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua terkait jenis sampel yang dapat digunakan. Jadi sebenarnya untuk sampel bisa menggunakan hampir semua cairan tubuh bisa digunakan. Jadi mau sampel urin boleh, sampel kultur sel pun bahkan bisa, plasma, serum dan jaringan juga bisa. Nah, terkait sampel ini perlu diperhatikan pemilihan jenis kitnya. Ada kit yang memang khusus misalnya untuk pemeriksaan saliva, ya. Jadi kalau misalnya untuk saliva boleh menggunakan sampel kit tersebut. Ada juga kit ELISA misalnya yang khusus untuk pengerjaan plasma dan juga serum. Jadi harus diperhatikan kembali ini Pak Yusuf, kalau misalnya kita mau penelitian, jadi sampelnya apa, apakah cocok dengan kit yang kita pesan. Dan selanjutnya untuk setiap sampel, misalnya urin, itu ada tahapan yang perlu kita perhatikan untuk pre-treatment daripada sampel tersebut. Misalnya untuk urin mungkin perlu kita sentrifugasi dulu, untuk kecepatannya berapa, waktunya berapa, mungkin kita ngambil sepernatannya saja. Jadi perlu diperhatikan untuk sampel tersebut ada pre-treatment tersendiri. Tidak dipukul rata bahwa semua sampel itu langsung dipipet saja masuk ke dalam plate. Jadi perlu diperhatikan jenis sampel dengan jenis kitnya apakah bisa digunakan. Kemudian perhatikan di dalam insert kit itu pasti ada petunjuk pretreatment dan juga penyimpanan. Terkait suhu penyimpanan sampel itu bisa perlu diperhatikan. Mungkin saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Handayani. Mungkin dari Pak Yusuf sudah cukup jelas untuk jawabannya. Pak Yusuf masih ada di dalam room ini? Apakah sudah jelas, Pak Yusuf? Oke, baik. Mungkin yang pertanyaan yang kedua dari Ibu Nafiah Aska Azizani. Pertanyaan yang pertama adalah perbedaan menggunakan well bottom flat dan cembung. Tadi sudah dijawab oleh Bu Handayani. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah apakah perbedaan perhitungan semi kuantitatif dengan kuantitatif dalam ELISA? Untuk pertanyaannya, Bu Handayani. Baik, terima kasih. Jadi untuk ELISA itu sendiri ada yang semi kuantitatif dan juga ada yang kuantitatif. Mungkin ini kita sharing karena selama saya mengerjakan ELISA itu saya hanya memperhatikan kuantifikasi berdasarkan standar yang ada. Namun ada beberapa reagen yang kita gunakan dia untuk meskipun kita mau mengkuantifikasi konsentrasi dari suatu analit, biasanya dia menentukan ada rumus yang ditentukan untuk menentukan kadarnya. Misalnya untuk nitric oxide, misalnya dia ada nilai yang digunakan, ada standar yang digunakan menjadi pacuan bahwa ada range control low dan juga control high-nya. Jadi ada acuan bahwa sampel yang kita gunakan ini dia berada dalam range kuantifikasi yang low atau yang tinggi. Namun ada juga yang semi kuantitatif, jadi dia lebih hanya menggambarkan seberapa banyak atau seberapa konsentrasi dari analit di dalam sampel berdasarkan nilai grafik kurva standar yang terbentuk. Jadi biasanya memang tergantung dari regennya. Ada regen yang dia memberikan cut-off untuk level daripada kuantifikasi daripada analitnya, tetapi ada juga yang semi kuantitatif hanya acuannya dari standarnya saja yang terbentuk. Jadi kembali lagi ke brand dari masing-masing regen tersebut. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bu Handayani. Mungkin ada beberapa peserta karena di Makassar sudah masuk sholat Jumat ya Bu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tadi yang nanya juga izin untuk sholat Jumat dulu. Kita sedikit lanjutkan, ada 3 lagi, gimana Bu Handayani masih? Boleh. Baik. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Zainal Mutakin dari Unhas, bagaimana kita mengetahui dengan pasti jika ada hasil yang menunjukkan false positif atau false negatif? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari cara menghindari kedua
hal tersebut? Baik, pertanyaan yang bagus ini, dan memang terkadang ya tadi saya katakan ya, kenyataan dalam mengerjakan ini tidak selalu hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, tadi yang pertama harus kita perhatikan memang faktor pipetting. Pipetting ini sangat-sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pipetting, make sure pastikan bahwa sampel terpipet sesuai dengan volume yang sudah ada di petunjuk protokol. Kemudian kalau laboran itu biasanya secara spontan ya, pada saat memipet itu memperhatikan apakah dia full. Jadi biasanya kita memipet itu kita perhatikan apakah memang dia full dalam pipetnya itu, apakah memang sampelnya terpipet secara sempurna. Biasanya memang kalau kita sudah terbiasa mipet itu langsung diperhatikan, oh ternyata ada kosong di bagian ujung, itu berarti volumenya tidak penuh. Akibatnya di dalam plate mungkin intensitas cahayanya tidak akan terbaca, jadi akibatnya akan jadi false negatif jadinya. Ternyata sampel yang dimasukkan itu kurang, jadi pipetting itu adalah faktor yang pertama, membiasakan diri untuk pipetting. Kemudian yang kedua untuk pengejaran standar, jadi pembuatan standar. Terkadang nilai OD daripada sampel itu out of range dari standar yang kita buat. Jadi perhatikan kembali bahwa standar yang kita buat itu betul-betul sudah terhomogenisasi dengan baik. Jadi tidak banyak standar yang harus kita keluarkan pada saat membuat kurva standar. Jadi perhatikan dengan baik apakah homogenisasi dari standar tersebut itu sudah baik pada saat sebelum kita masukkan ke dalam plate. Kemudian yang selanjutnya proses inkubasi. Nah, terkadang mungkin ya kita dalam proses pengerjaan ada faktor terburu-buru sehingga mereduce waktu inkubasi, atau mungkin lewat ya, jadi waktu inkubasinya justru lewat. Mungkin kita pergi makan atau keluar, ternyata inkubasinya sudah selesai sejak 15 menit yang lalu. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Jadi waktu untuk pengerjaan betul-betul dipastikan bahwa waktu inkubasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kalau di petunjuk kit biasanya saya baca itu sekitar plus minus 10 masih ada toleransi. Jadi mungkin kurang dari 10 ataupun lebih dari 10 itu masih mereka bisa toleransi. Jadi itu perlu diperhatikan kembali. Kemudian, nah, stabilitas sampel. Sampel ada di dalam kit juga ada petunjuknya, disimpan pada temperatur berapa. Nah, terkadang mungkin sampel kita bawa, sampel darah kita ambil, kemudian kita pisahkan plasmanya, mungkin kita hand carry biasa, tidak menggunakan ice pack atau full box. Akibatnya apa? Temperatur penyimpanan atau stabilitas daripada sampel itu drop, ya tentu saja akan mempengaruhi hasilnya, jadinya false negatif kalau temperaturnya tidak cocok. Ya, kemudian penyimpanan, seberapa lama, seberapa fresh sampel tersebut. Kalau sampelnya baru biasanya oke. Kalau misalnya kita sudah menggunakan material tersimpan, nah ini harus hati-hati ini. Disimpan di berapa lama dan di temperatur berapa sampel tersebut disimpan, karena ini tentu saja nantinya akan mempengaruhi hasil ELISA yang kita kerjakan. Saya kira demikian, Pak. Baik. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Bu, untuk selanjutnya. Ini kayaknya antusias sekali, luar biasa. Tadi mati lampu aja masih ditungguin, karena berarti luar biasa sekali Bu Handayani. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Bu Anastasia Wahyu Widayati dari Konimax. Apakah perbedaan jenis enzim yang digunakan untuk indirect dan sandwich? Karena kedua metode tersebut sama-sama menggunakan 2 jenis enzim. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk enzim itu untuk ELISA itu sebenarnya ada 2 macam. Ada yang AP dan biasanya ada yang HRP. Cuman kalau direct indirect sepertinya sama. Kalau kita menggunakan AP itu dia enzimnya proteinnya terlalu besar. Kalau tidak salah sekitar 140 kilodalton. Itu terlalu susah untuk dikonjugatkan. Susah itu kalau pakai AP. Kalau misalnya kita tidak pakai kit ya, kita mau mengerjakannya secara manual mulai dari coatingnya, blocking, washing dan seterusnya. Kalau saya sarankan kita menggunakan HRP ya. Kalau kita pakai HRP, kalau tidak salah berat molekul proteinnya itu cuma 40 kilodalton. Jadi mungkin akan lebih mempermudah untuk proses konjugasi daripada enzim dengan primary antibody ataupun secondary antibody. Mungkin seperti itu, Pak.
Baik, kemudian selanjutnya Bu, untuk pertanyaan kelima nih Bu Handayani, maaf, Ya, enggak apa-apa, Pak. dari Ibu Marina dari Unhas, mengapa pada pemeriksaan ELISA untuk menghitung kadar sitokin pada umumnya tidak ada nilai cut-off-nya? Ya. Oke. Nah, untuk ELISA harus diperhatikan lagi. ELISA ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Ya, jadi karena output yang diharapkan, jadi misalnya kita pesan reagen yang kuantitatif, tentu saja output yang dihasilkan nantinya hanya dalam bentuk kuantifikasi. Nah, kenapa tidak ada batasan bahwa sitokain ini tinggi atau rendah atau dia levelnya sedang? Nah, karena nah, itu dia dalam proses pengerjaan itu mutlak harus ada sebenarnya kontrol. Jadi misalnya kita mengerjakan case, sampel case ya, ada case, kemudian ada sampel kontrol. Kemudian kita harus tetap kembali lagi ke referensi. Misalnya untuk kadar analit tertentu ini standarnya berapa yang normal untuk human. Jadi karena secara internasional sitokain itu sudah ada standar bakunya. Ya, jadi misalnya untuk vitamin D di dalam tubuh manusia itu misalnya dia range-nya sekian, dikatakan normal. Kemudian di bawah ini dikatakan defisiensi, ya defisiensi. Jadi kita kembali ke referensi dan sebaiknya kalaupun kita melakukan proses ELISA itu sebaiknya kalau misalnya ada sampel case itu harus ada sampel kontrol. Even juga kita melakukan pengerjaan ELISA untuk sampel yang pre-post, jadi misalnya ada intervensi, ya jadi tetap harus ada kelompok sampel yang tidak diberikan perlakuan apa-apa untuk dijadikan referensi. Jadi kontrol atau cut-off itu dari sampel yang kita miliki. Jadi memang harus ada kontrol. Terima kasih, Pak. Baik. Bu, maaf Bu, tadi yang Bu Anastasia, ini ada koreksi sedikit tentang pertanyaannya, yang dimaksud dengan yang dimaksud Bu Anastasia adalah antibodi sekunder yang digunakan apakah sama antara indirect dengan sandwich? Oh ya, antibody untuk indirect dan juga sandwich itu sama, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dalam reagen ELISA itu ada juga untuk sandwich itu ada direct indirect. Jadi biasanya dalam secondary antibody itu sudah ada enzim. Untuk indirect pun sama jenisnya biasanya HRP. Jadi dia ada untuk sandwich ada yang dalam penambahan secondary antibody sudah ikutan dengan enzimnya, tetapi ada juga yang setelah inkubasi baru kita tambahkan lagi enzim conjugate-nya. Jadi perbedaannya mungkin hanya di situ saja, tapi kalau jenis enzim itu sama saja. Baik. Pertanyaan terakhir, Bu Handayani. Ya, ya. Oke, dari Bu Rahmi Tasari, PSSP IPB Bogor, dalam pembuatan kit in-house deteksi antibodi yang hanya kualitatif saja, hanya menentukan sampel positif dan negatif. Bagaimana sampel dapat digolongkan sebagai berantibodi positif dan negatif? Kemudian lanjutannya sebentar. Tadi saya dapat. Oh, sudah Bu. Ternyata satu ini dijadiin satu. Jadi begitu Bu. Dalam pembuatan kit in-house tadi. Jadi kalau kita buat dalam in-house, jadi ini harus diperhatikan dulu ini coating buffer yang digunakan ya. Coating buffer yang digunakan itu ada pH tertentu. Jadi sodium apa yang digunakan? Sodium bikarbonat ya kalau tidak salah yang digunakan untuk mengcoating. Kalau kita beli yang ya, bukan yang in-house, kita beli yang jadian kan sudah ikutan dengan coatingnya. Nah kalau kita mau membuat sendiri harus diperhatikan buffer yang digunakan. Yang pertama itu ada coating reagen. Jadi ada coating reagen biasanya menggunakan sodium bikarbonat. Konsentrasinya itu ada. Saya tidak begitu ingat berapa konsentrasi tepatnya, tetapi dia ada pH-nya. pH tersendiri, kemudian kenapa kita menambahkan larutan tersebut? Karena dengan penambahan larutan tersebut itu membuat suasana antigen atau antibodi yang ingin kita lekatkan, yang kita ingin immobilize, itu jadi negatif. Nah, sementara di dalam plate itu kondisinya positif. Nah, jadi adanya ikatan negatif dan positif itu akan memperkuat binding pengikatan antara plate dengan yang ingin kita coating nantinya. Tadi inti pertanyaannya apa ya Pak? Boleh diulang sedikit Pak? Oke. Oh, ternyata ada dua Bu pertanyaan Bu Rahmi Tasari. Nanti saya yang satu. Dalam pembuatan kit in-house deteksi antibodi yang hanya kualitatif saja, hanya menentukan sampel positif dan negatif, bagaimana sampel dapat digolongkan sebagai antibodi positif ataupun negatif?
Ya, jadi kalau kita mau running kualitatif dengan in-house, kita sudah harus punya kontrol. Harus ada kontrol positif dan harus kontrol negatif yang sudah didetek positif sebelumnya. Dan juga untuk negatif kontrol yang sebelumnya memang sudah didetek negatif. Jadi setiap kali merunning sampel, berapapun sampel yang di running atau berapa kali pun kita running, positif kontrol dan negatif kontrol ini nantinya yang akan menjadi cut-off. Bahwa dengan nilai OD sekian itu dikatakan dikategorikan negatif, dan dengan nilai OD sekian itu kita kategorikan positif. Jadi kembali lagi harus ada kontrol yang sudah kita sediakan untuk itu. Baik, terima kasih Bu. Oh, ini Bu, lanjutannya tadi. Dalam beberapa manual kit komersil disebutkan pembuatan grafik menggunakan 4PL regression. Apakah bisa mengganti regresinya dengan yang lain? Dan kapan sebaiknya jika menggunakan P4L regression? Ya. Kalau menggunakan, tadi yang saya katakan ya, tidak semua nilai optical density tak sejalan dengan nilai standar. Jadi kalau kita lihat tadi grafiknya ya mungkin linear atau mungkin dikatakan berbanding lurus ya. Nah, terkadang ada beberapa reagen yang kita gunakan justru optical density tertinggi itu adalah pada blank-nya, pada nilai 0,0-nya. Nah, justru konsentrasi yang tinggi itu justru jumlah nilai observansinya itu juga dia rendah. Nah, ini bisa kita gunakan alternatif untuk menggunakan 4PL atau bisa kita gunakan for parametric. Biasanya beberapa alat sih sudah ikut dengan software untuk analisa konsentrasi untuk konversi dari nilai absorbansi ke nilai konsentrasi. Tapi kalau misalnya di out of range terbaca not available di mesin, baru kita menganalisa secara manual. Di beberapa software pun sudah banyak sekali software, mau pilihannya apapun bisa. Jadi tidak kaku bahwa kita harus ke 4L atau apa. Kita lihat saja kalau beberapa titiknya out of range mungkin tidak cocok pakai ini. Mungkin kita bisa pakai Kubik Spline atau yang lain. Jadi kita main saja di standar curve-nya. Tidak harus kaku seperti itu. Saya kira demikian, Pak. Baik. Terima kasih Bu Handayani, luar biasa untuk presentasinya, jelas sekali tadi tentang teori. Kemudian kayak saya yang awam mungkin dapat teorinya tadi tidak bingung karena tadi juga ada tekniknya, jadi kebayang luar biasa untuk presentasinya. Terus kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah stay dengan kami. Tadi ada sedikit gangguan teknis, kemudian ada mati lampu, tapi tetap alhamdulillah masih stay, masih mau mendengarkan dan sampai akhir. Mungkin ada beberapa yang meninggalkan karena tadi sholat Jumat ya Bu di Makassar ya Bu, sudah sudah azan. Alhamdulillah. Terima kasih. Gitu. Mungkin ada lagi Bu Handayani yang akan disampaikan sebelum saya akhiri untuk webinar ini. Maaf, mungkin azan dulu kan. Oh, oke, siap. Iya. Azan ya. Baik, mungkin begitu untuk terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk di webinar kali ini. Tadi yang mungkin sedikit resume dari Ibu Handayani yang bisa saya petik, mungkin pertama tadi yang cukup menarik adalah hasilnya kadang tidak seindah apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama ini mungkin salah satu yang peneliti itu mungkin gitu ya, harus terus semangat, harus terus mencari, harus bagaimana caranya gitu. Jadi menurut saya ini salah satu yang mengena sekali tentang apa yang tadi disampaikan Bu Handayani. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana teliti. Tadi kan beliau sudah sudah mengerjakan berkali-kali ataupun bahkan sudah di luar kepala, tapi tetap yang paling penting mungkin adalah tetap harus teliti karena tetap aja ada kemungkinan untuk human error. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pertama untuk Bu Handayani yang sudah memberikan ilmunya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang sudah stay, semoga dimudahkan segala urusannya, dan juga teman-teman Abirama yang sudah memfasilitasi untuk webinar kedua ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, karena ini juga sudah masuk waktu Jumat.
Terima kasih sekali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas atau mungkin ada beberapa dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mungkin belum bisa di chat, mungkin bisa kontak Abirama, ada di flyer. Nanti mungkin bisa ke Pak Willy ataupun ke Pak Angga. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.